Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Permata Dewi dengan NIM 220210101003 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Di sini terdapat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk eksponen. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk akar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi fungsi eksponen. Sebelum kita memasuki materi eksponen, pasti kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang perkalian berulang. Misalkan nih, contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, kemudian 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, A kali A kali A kali A kali A, B kali B kali B kali B, dan 15 kali 15, 15 kali 15. Seperti itu ya. Nah, apa sih perkalian berulang ini? Nah, perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Jadi tadi faktornya ada 2, ada 5, ada A, 7, 15. Seperti itu. Nah, di sini fungsi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi, bilangan berpangkat atau eksponen akan memudahkan kita untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut ini. Definisi eksponen yaitu jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat. Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Pertama, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan dalam kurung 1 per A pangkat N. Kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N sama dengan A. Ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1 per N pangkat M. Selanjutnya kita ke sifat-sifat eksponen. Di sini terdapat 8 sifat eksponen. Kita akan kupas satu persatu mengenai sifat-sifat eksponen ini. Sifat eksponen yang pertama yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka tidak terdefinisi. Contohnya nih, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan oleh 0 akan menghasilkan 1. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat. Contohnya nih, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 atau sama dengan 2 pangkat 5. Jadi jika ada bilangan pokok atau basis yang sama kemudian kita kalikan, maka cukup kita tambahkan saja pangkatnya. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat. Jadi ketika ada suatu eksponen dengan bilangan pokok yang sama tetapi pangkatnya yang berbeda, maka kita tinggal kurangi saja pangkatnya tetapi bilangan pokok atau basisnya tetap sama.
Contohnya nih, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2. Jadi tinggal pangkatnya saja yang kita kurangi, maka akan sama dengan 2 pangkat 2. Sifat yang keempat yaitu 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M, dengan A tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Jadi pada sifat ini ketika ada bentuk eksponen yang pecahan, kemudian kita ingin mengubahnya agar tidak menjadi bentuk yang pecahan, maka kita cukup menegatifkan pangkatnya saja. Contohnya nih, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Jadi kita cukup negatifkan saja pangkatnya agar tidak menjadi bentuk pecahan lagi. Sifat yang kelima yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N, dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat. Jadi pada sifat kali ini kita cukup kalikan pangkat yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang ada di luar kurung. Contohnya nih, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi yang di dalam kurung kan 3, kemudian yang di luar kurung adalah 2 pangkatnya. Jadi kita cukup kalikan saja 3 kali 2 yaitu 6. Sifat yang keenam yaitu dalam kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi di sini sedikit ada tipu ya, seharusnya A pangkat N. Jadi pangkatnya tetap sama. Jadi masing-masing dalam kurung ini dikalikan dengan pangkat N. A pangkat N dikali B pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat. Contohnya nih, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi yang di dalam kurung ini sama-sama kita pangkatkan 2. Sifat yang ketujuh yaitu dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Jadi pada sifat kali ini masing-masing pembilang dan penyebut akan dipangkatkan dengan M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Contohnya nih, misal dalam kurung 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi 2 dan 3 ini masing-masing kita akan pangkatkan dengan 2. Jadi menghasilkan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Selanjutnya sifat yang ke-8 yaitu A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N, dengan A tidak sama dengan 0, M per N dan P per N bilangan rasional, dengan N tidak sama dengan 0. Jadi pada sifat kali ini ada suatu perkalian eksponen dengan pangkat pecahan di mana penyebutnya adalah sama, maka kita cukup menambahkan saja pembilangnya. Jadi A pangkat M plus P per N, jadi N-nya adalah tetap. Contohnya nih, 2 pangkat 3 per 2 dikali 2 pangkat 5 per 2 sama dengan 2 pangkat 3 plus 5 per 2 sama dengan 2 pangkat 8 per 2, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Pada literatur lainnya ada beberapa tambahan sifat-sifat eksponen, yaitu ada 2 tambahan sifat eksponen. Yang pertama kita ke sifat eksponen yang ke-9, yaitu A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q, dengan A lebih dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional, dengan N, Q tidak sama dengan 0. Jadi jika pada sifat sebelumnya yaitu sifat ke-8 penyebut dari pangkatnya adalah sama, namun pada sifat ke-9 penyebut dari pangkatnya adalah tidak sama atau berbeda. Contohnya adalah 2 pangkat 3 per 2 dikali 2 pangkat 5 per 4 sama dengan 2 pangkat 3 per 2 ditambah 5 per 4. Terakhir yaitu sifat yang ke-10. A pangkat M sama dengan dalam kurung 1 per A pangkat M, dengan A bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Di sini sedikit ada tipu ya, seharusnya N adalah M. Jadi pada sifat yang terakhir ini kita akan mengubah bilangan pokok atau basisnya itu menjadi pecahan, kemudian pangkatnya ada di luar kurung. Contohnya nih, 2 pangkat 3 sama dengan
dalam kurung 1/2 pangkat 3. Nah, agar kalian lebih paham mengenai sifat-sifat eksponen yang sudah dijelaskan tadi, mari kita ke contoh soal. Di sini ada pertanyaan, sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan sifat-sifat eksponen yang tadi. Di sini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, pembilang di sini dalam bentuk perkalian dengan basis atau bilangan pokok yang sama, maka kita cukup tambahkan saja pangkatnya menjadi 2 pangkat 5 plus 3 per 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 5 plus 3 ini kan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Nah, karena di sini adalah bentuknya pembagian, maka di sini pangkatnya cukup dikurangi saja. Jadi 2 pangkat 8 dikurangi 2, yaitu 2 pangkat 6. Kita ke contoh soal lainnya nih. Misalkan di sini sederhanakanlah bentuk eksponen X pangkat 1/3 pangkat 2 dikali X pangkat 4/3. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan kembali sifat-sifat eksponen tadi yang sudah dijelaskan. X pangkat 1/3 pangkat 2, di sini kita cukup kalikan pangkat yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung, sehingga menghasilkan X pangkat 2/3 dikali X pangkat 4/3. Nah, di sini karena perkalian, maka kita cukup tambahkan pangkatnya saja seperti yang sudah dijelaskan tadi, menjadi X pangkat 2/3 ditambah 4/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita cukup tambahkan pembilangnya sehingga menghasilkan X pangkat 6/3. 6/3 ini bisa kita sederhanakan menjadi X pangkat 2, sehingga hasilnya adalah X pangkat 2. Selanjutnya kita ke bentuk akar. Jadi ada hubungan nih antara eksponen dengan akar. Di sini ada definisinya, yaitu untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0, didefinisikan sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Atau bisa juga A pangkat M per N sama dengan dalam kurung N akar A pangkat M. Contohnya nih, A pangkat 1/2 sama dengan akar A. Kemudian A pangkat 2/3 sama dengan 3 akar A pangkat 2. Atau bisa juga nih, A pangkat 3/2 sama dengan A pangkat 1 dikali 1/2. Atau sama dengan A kali akar A. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sederhanakan bentuk dalam kurung 2 akar X dikali dalam kurung 3 kali 3 akar X untuk X lebih dari 0. Untuk penyelesaiannya yaitu 2 akar X kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen, yaitu 2 dikali X pangkat 1/2. Kemudian 3 dikali 3 akar X juga kita ubah bentuknya menjadi 3 dikali X pangkat 1/3. Kemudian 2 dikali X pangkat 1/2 dikali 3 dikali X pangkat 1/3. Ini bisa kita keluarkan 2 dan 3-nya, sehingga 2 dikali 3 dikali X pangkat 1/2 ditambah 1/3. Tadi kan kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kemudian kita operasikan pangkatnya menjadi 2 kali 3, 6. 6 kali X pangkat 3 plus 2 per 6. Sehingga menghasilkan 6 dikali X pangkat 5 per 6. Selanjutnya kita ke merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan dapat dilakukan dengan mengalihkan bentuk akar dengan bentuk akar sekawan yang sesuai. Contohnya nih, 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, yaitu menghasilkan 3 akar 2 per 2. Jadikan 3 kali akar 2, 3 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, akar 4, yaitu 2. Nah, bentuk akar dan sekawannya yaitu di sini ada A per akar B. Bentuk sekawannya yaitu akar B per akar B. Kemudian ada C per akar A ditambah akar B. Bentuk sekawannya yaitu akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Yang terakhir yaitu C per akar A dikurangi akar B. Bentuk sekawannya yaitu
akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Selanjutnya kita ke fungsi eksponen. Tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Nah, definisi fungsi eksponen ini yaitu sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih dari 0, a tidak sama dengan 0, dan n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sembarang bilangan real. Nah, di sini misalkan contoh fungsi eksponennya yaitu yang pertama fx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian yang kedua fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Nah, yang terakhir fx sama dengan 5 pangkat dalam kurung 2x dikurangi 1. Ada banyak contoh fungsi eksponen, tapi di sini saya mengambil 3 saja. Di sini fungsi eksponen dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan eksponen atau pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponen atau peluruhan eksponensial. Kita ke pertumbuhan eksponen atau pertumbuhan eksponensial terlebih dahulu. Pertumbuhan eksponen yaitu fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih dari 1. Nilai y akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai x. Jadi di sini grafiknya akan selalu naik. Contohnya nih, pertumbuhan bakteri di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentu akan semakin banyak jumlahnya. Selanjutnya kita ke peluruhan eksponen, yaitu fx sama dengan a pangkat x, di mana a itu lebih dari 0 dan a kurang dari 1. Nilai y akan menurun seiring dengan peningkatan nilai x. Jadi di sini grafiknya pasti akan selalu turun. Dalam beberapa literatur lainnya, fungsi peluruhan eksponen dapat ditulis juga sebagai berikut, yaitu fx sama dengan n dikali a pangkat x, dengan a lebih dari 0 dan a kurang dari 1. N bilangan real tak 0 dan x adalah sembarang bilangan real. Makna pertumbuhan eksponen juga bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan grafik di bawah ini. Semakin banyak kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, maka akan semakin banyak rezeki yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi, jangan ragu untuk memberikan sedikit rezeki yang kita punya kepada orang lain, atau jangan ragu untuk bersedekah kepada orang lain. Tentu bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tetapi akan membuat kita kaya. Sekian video pembelajaran terkait materi eksponen atau bilangan berpangkat. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.